pada hari ini, Kamis tanggal 22 Juli 2021 dimulai. Mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Doa akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nelly Tebay STH. Pimpinan sidang dan seluruh peserta yang saya kasih dalam Kristus Yesus, saya akan membawakan doa ini dalam kepercayaan agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas izin hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami, baik kepada Bapak Gubernur, Bapak Sekda, seluruh SKPD lingkungan pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten Kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua di lingkungan kabupaten dan kota. Kami bersyukur untuk izin hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami sampai dengan pada hari ini. Kami tahu jika Tuhan masih memberikan kami kesempatan hidup, itu semua karena anugerah Tuhan, dan Tuhan mau pakai kehidupan kami menjadi berkat bagi negeri dan bangsa ini. Bapa di dalam sorga, pada kesempatan ini kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan anugerahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua. Kami doakan kegiatan yang akan berlangsung hari ini Bapa. Walaupun situasi dan dunia sedang berubah dengan kondisi yang sungguh menakutkan Tuhan, ada di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami tidak takut jika kami disertai Tuhan. Kami akan dijauhkan oleh wabah virus corona ini ya Tuhan. Kami sungguh percaya dan kami mendoakan pada kesempatan ini. Kami doakan setiap orang yang menderita, yang ada di rumah sakit, yang hari ini penuh di tanah Papua. Tuhan, kami doakan biarlah kuasa darah Yesus yang mahal yang sudah tertumpah di atas kayu salib. Mari Tuhan memulihkan setiap keadaan kami. Angkat setiap rasa takut kami. Ketika kami tahu bahwa Tuhan berjanji, aku akan menyertai kamu bukan hari ini saja, tapi sampai kesudahan segala sesuatu. Biarlah lewat situasi ini Tuhan menguatkan iman kami, iman percaya kami kepadamu ya Bapa. Kami juga berdoa pada kesempatan ini menyerahkan Bapak Gubernur. Tuhan mari memberkati dalam pemulihan kesehatannya. Kami meminta Tuhan, Engkau bela hamba-Mu, Engkau mau mengurapi hamba-Mu sampai masa selesainya Tuhan jabatan yang Tuhan percayakan kepada beliau.
Di sisi lain Tuhan, kami juga berdoa untuk wakil gubernur yang masih kosong, yang masih dirancang. Biarlah rencana Tuhan yang jadi atas pemerintahan Provinsi Papua. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami mau doakan kegiatan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam rangka penyampaian dan pembahasan LKPJ Gubernur Papua tahun 2020 dan materi Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 pada hari ini, Kamis tanggal 22 Juli 2021 di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Papua maupun yang diikuti secara virtual. Tuhan, mari Engkau memberkati. Kami menyerahkan kegiatan ini, Tuhan hadir mulai dari awal, pertengahan sampai pada selesainya. Semua yang dibahas, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pulihkan tanah Papua, pulihkan kami, pulihkan keluarga lepas keluarga, pulihkan pemerintah Provinsi Papua, pulihkan DPR Provinsi Papua, kota dan kabupaten, supaya di tanah ini namamu disanjung dan dipermuliakan. Kami menyerahkan acara ini Bapa, sidang paripurna, mulai dari awal, pertengahan sampai pada selesainya, jadi menurut kehendak Bapa di surga. Ini doa dan syukur kami dalam nama Kristus Yesus. Kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan daftar hadir anggota Dewan oleh Sekretaris Dewan. Yang terhormat pimpinan rapat, kami laporkan kehadiran anggota Dewan pada pembukaan rapat paripurna DPR Papua dalam rangka penyampaian dan pembahasan LKPJ Gubernur Papua tahun 2020 dan materi Raperdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Pada hari ini, Kamis 22 Juli 2021, dari jumlah 69 anggota Dewan, hadir fisik 28 anggota Dewan, hadir virtual 41 anggota Dewan. Demikian daftar hadir. Kata pembukaan rapat paripurna dilanjutkan dengan sambutan pimpinan rapat. Rekan pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, undangan dan hadirin yang saya muliakan. Selamat siang, Shalom. Sebagaimana dilaporkan Saudara Sekretaris Dewan, dari jumlah 69 orang anggota Dewan telah hadir secara fisik 28 anggota Dewan dan secara virtual 49 orang anggota Dewan. Ini sejarah karena baru hari ini secara fisik 28 dan 41 hadir secara virtual. Kalau kita catat berarti 69 anggota Dewan hadir. Untuk itu sesuai pasal 134 huruf C Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua, quorum untuk pelaksanaan rapat paripurna DPR Papua pada hari ini, Kamis 22 Juli 2020 telah terpenuhi. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka rapat paripurna hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Gubernur Papua, atau yang dalam hal ini diwakili oleh PLT Sekda Papua, yang saya hormati
anggota Forkopimda Provinsi Papua, Yang Mulia Ketua atau Wakil Ketua MRP, yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Papua, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPR Papua, yang saya hormati Saudara PLT Sekretaris Daerah beserta seluruh pimpinan SKPD Provinsi Papua, yang saya hormati para pejabat sipil TNI dan Polri, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, perguruan tinggi negeri dan swasta, organisasi wanita, insan pers, dan para undangan yang saya hormati yang hadir secara fisik maupun virtual. Selamat siang, Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat. Saudara Gubernur dan hadirin sidang dewan yang saya muliakan, marilah kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kuasa dan rahmat-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dengan semakin tingginya angka penularan COVID di Indonesia, maka pemerintah pusat pada saat ini menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro PPKM darurat untuk Jawa dan Bali. Namun demikian sekarang telah diperluas lagi untuk daerah-daerah yang masuk kategori level 4 di luar Jawa dan Bali. Sejalan dengan itu, Gubernur Papua juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 440/77/36/Z tanggal 7 Juli 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan berskala mikro dan percepatan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Papua. Untuk itu, kami selaku pimpinan dan anggota Dewan menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua, marilah senantiasa kita taati dan patuhi surat edaran Gubernur Papua tersebut, sehingga dapat mengurangi bahkan dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 di tanah Papua yang kita cintai bersama ini. Pada persidangan kali ini, saya juga menghimbau kepada hadirin sidang dewan sekalian untuk tetap menjalankan protokol kesehatan serta senantiasa menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, atau mencuci tangan di tempat yang telah disiapkan, serta tentu kita menghindari kerumunan. Karena situasi dan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya di Papua dan lebih spesifik di Jayapura dan sekitarnya, yang sudah tidak kondusif lagi, maka pada hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Papua melaksanakan sidang paripurna dengan kehadiran fisik anggota Dewan 50% dengan protokol kesehatan dan 50% kehadiran anggota lainnya dengan menggunakan Zoom meeting. Seperti kita ketahui saat ini, kondisi rumah sakit di Papua khususnya di Jayapura dan sekitarnya, sementara terdapat keterbatasan oksigen, obat-obatan dan APD. Di sisi lain banyak tenaga medis yang juga terpapar COVID-19. Ruang perawatan dan fasilitas kesehatan lain sudah tidak dapat menampung pasien. Untuk itu dari mimbar ini, kami atas nama pimpinan dan anggota Dewan meminta kepada Saudara Gubernur Papua dan jajaran terkait agar lebih serius menyikapi situasi ini dengan tindakan nyata sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Kami juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Papua, marilah kita sikapi kondisi ini dengan iman dan senantiasa waspada dengan tidak keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, dan dengan menggunakan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas
serta senantiasa berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Izinkan saya mengutip kata-kata firman Tuhan dalam situasi seperti ini. Mazmur 62 ayat 1 dan 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hadirin sidang dewan yang saya muliakan, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua pada hari ini dalam rangka pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Papua tahun 2020 dan Raperdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Terkait materi laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Papua tahun 2020 telah diamanatkan dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Dewan untuk dilakukan pembahasan. Selanjutnya dari hasil pembahasan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Papua akan memberikan rekomendasi sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, dan penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan atau kebijakan strategis kepala daerah. Untuk itu diharapkan kepada seluruh alat kelengkapan Dewan dalam pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur tahun 2020 ini dapat mencermati dengan baik, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang baik pula demi kemajuan Papua yang kita cintai. Hadirin sidang Dewan yang saya hormati, terkait materi rancangan peraturan daerah Provinsi Papua tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 telah mendapat predikat wajar tanpa pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Saya pikir kita harus apresiasi dengan tepuk tangan dulu. Untuk itu, atas nama pimpinan dan anggota, kami memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Saudara Gubernur Papua dan seluruh jajaran OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Kiranya apa yang telah diraih dapat dipertahankan, bahkan lebih ditingkatkan lagi. Hadirin sidang Dewan yang saya muliakan, Saudara Gubernur menyampaikan rancangan peraturan daerah Provinsi Papua tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dengan komposisi sebagai berikut. 1. Pendapatan. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2020 sebesar 13.030.852.042.425 rupiah atau 98,76% dari anggaran sebesar 13.193.946.604.977 rupiah. Kedua, belanja. Realisasi belanja pada daerah pada tahun anggaran 2020 sebesar 12.997.956.660.006 rupiah atau 85,71% dari target belanja sebesar 14.788.5.739,75 rupiah. Surplus. Yang ketiga, surplus dari realisasi pendapatan daerah sebesar 13.352.042.042.529 rupiah dan realisasi belanja sebesar 12.956.656.660,60 rupiah, terjadi surplus anggaran sebesar 424.385.868,73 rupiah. 4. Pembiayaan.
Penerimaan sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa tahun anggaran sebelumnya sebesar 2.490.487 rupiah dengan pengeluaran sebesar 146.948.21.616 rupiah, sehingga pembiayaan neto sebesar 2.592.941.871,83 rupiah. Dengan demikian, sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa pada tahun anggaran 2020 sebesar 3.291.714.740,56 rupiah. Hadirin sidang dewan yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya menghimbau kepada alat-alat kelengkapan dewan dan fraksi dewan yang terhormat, dalam pembahasan nanti dapat menganalisa dan mencermati apa yang dituangkan dalam laporan yang akan disampaikan pada rapat paripurna ini, untuk selanjutnya bisa disampaikan pada rapat paripurna berikut sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam rapat paripurna hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Jayapura 22 Juli 2021, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Ketua tertanda Joni Banuaro SE. Pidato penjelasan Kepala Daerah. Kepada yang terhormat Pelaksana Tugas Sekda Papua selaku Gubernur Papua, disilahkan. Saya akan bacakan pidato pengantar laporan pertanggungjawaban Gubernur Papua tentang pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPR Provinsi Papua, yang mulia Pimpinan Majelis Rakyat Papua, para anggota Forkompinda dan Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Papua, Kepala BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Papua, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, para asisten sekretaris daerah, para pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, para pimpinan organisasi BUMN, BUMD, sosial kemasyarakatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, organisasi perempuan, organisasi pemuda, wartawan, serta hadirin undangan yang berbahagia. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengawali pidato saya pada agenda sidang paripurna hari ini, marilah kita senantiasa menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita semua masih diberikan kekuatan, kemampuan serta kesehatan di masa pandemi COVID-19, sehingga dapat menghadiri acara pembukaan sidang paripurna DPR Papua tahun 2021 tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua tahun 2020 dan raperdasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020.
Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2020 ini merupakan wujud kinerja pemerintah Provinsi Papua tahun kedua dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Papua tahun 2019 sampai 2023. Laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua tahun 2020 ini telah mengalami perubahan dari peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 menjadi Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan PP nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua merupakan amanat dari pasal 69 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di mana penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan kepada wakil rakyat selama 1 tahun anggaran, yaitu tahun anggaran 2020. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat memuat tentang arah kebijakan pemerintah daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Dalam penyusunan LKPJ Gubernur Papua tahun 2020 yang mengacu pada Permendagri 18 tahun 2020, format pelaporan berubah lebih simpel dan memfokuskan pada program, kegiatan, target, realisasi, permasalahan, upaya mengatasi permasalahan, dan rekomendasi. Rekomendasi ini dituangkan dalam bentuk matriks atau tabel pelaksanaan urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pelayanan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan, pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan, dan pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan. Selanjutnya, rekomendasi Dewan merupakan bahan yang akan dijawab oleh eksekutif, dan bahan ini nantinya dijadikan salah satu subbab dalam penyusunan LKPJ tahun 2021 yang dilaporkan pada tahun 2022. Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, dapat kami sampaikan bahwa penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, bahwa penyelenggaraan urusan di atas berjalan dengan baik. Sedangkan secara umum, capaian kinerja dan sasaran tahun anggaran 2020 memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan. Mengenai tingkat efektivitas pencapaian sasaran, walaupun masih terdapat beberapa sasaran yang belum mencapai hasil sebagaimana diharapkan, secara umum sudah memperlihatkan capaian yang baik. Pelaksanaan berbagai program melalui visi Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang berkeadilan merupakan keberlanjutan dari visi periode sebelumnya. Kita telah membangun fondasi kebangkitan Provinsi Papua di segala bidang. Terwujudnya kehidupan sosial yang aman, damai, beretika, dan demokratis. Berkembangnya kehidupan budaya dan jati diri orang asli Papua yang kuat dan kreatif dengan mengintegrasikan sistem sosio-kultur Papua ke dalam sistem formal melalui pembagian 5 wilayah adat berbasis kultural sebagai penghargaan nilai kultural dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sesuai yang kita harapkan. Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, upaya mewujudkan suasana aman,
tentram, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Papua dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia telah membuahkan hasil. Hal ini dapat dilihat dari data angka kriminalitas yang terus menurun, peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang dibuktikan dengan opini BPK terhadap LKPD Provinsi Papua tahun 2020 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerah, telah kita implementasikan e-Government Papua yang terintegrasi melalui e-Papua Pu Rencana, e-Papua Pu Musrenbang, e-Papua Pu Anggaran, e-Papua Perizinan Online, dan e-Samsat. Dapat kami laporkan juga bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 tidak semua kegiatan kita capai. Namun masih banyak program dan kegiatan yang belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan skala besar akibat pandemi COVID-19, adanya instruksi pemerintah dilakukan refocusing anggaran, keterlambatan dana transfer otonomi khusus dari pemerintah pusat, adanya penundaan PON 20 tahun 2020 ke 2021 berdasarkan hasil ratas. Faktor-faktor kendala lainnya di lapangan seperti pemalangan oleh oknum-oknum masyarakat atau kelompok terkait hak ulayat. Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, demikian kiranya pokok-pokok penyampaian pertanggungjawaban Gubernur Papua tahun 2020. Saya percaya bahwa anggota Dewan yang terhormat telah mencermati keseluruhan capaian kinerja pemerintah daerah yang telah dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2020 sebagaimana tertuang secara lengkap dalam dokumen LKPJ tahun 2020. Saya menyadari bahwa belum semua harapan seluruh masyarakat maupun Dewan yang terhormat mampu kami wujudkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun hal tersebut lebih ditimbulkan oleh kondisi-kondisi objektif karena adanya keterbatasan kapasitas pemerintah daerah yang tidak selalu mampu mengimbangi dinamika kebutuhan masyarakat yang terus bertumbuh di sisi yang lain. Sehingga perlu kerja keras semua pihak dalam rangka mewujudkan Papua bangkit, mandiri, sejahtera, yang berkeadilan. Menyikapi situasi dan kondisi di masa pandemi COVID-19 yang terjadi sampai saat ini, maka di kesempatan yang baik ini saya selaku pimpinan daerah Provinsi Papua dapat menyampaikan bahwa tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu jaga kebersihan tangan, jangan menyentuh wajah, terapkan etika batuk, pakai masker, jaga jarak, dan jaga kesehatan. Saya mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi hikmat, akal budi, dan kesehatan bagi para pimpinan dan anggota DPR Papua, para anggota Forkompinda, jajaran pemerintah di Provinsi Papua, seluruh undangan yang hadir, serta seluruh masyarakat Papua. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom. Salam sejahtera. Jayapura. 22 Juli 2021, Gubernur Papua tertanda Lukas NMB SIP MH. Selesai. Penyerahan materi sidang kepada yang terhormat Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Papua selaku Gubernur Papua dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dimohon mengambil tempat.
Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan pengambilan gambar. Penyerahan materi selesai. Kepada yang terhormat pelaksana tugas Sekretaris Daerah Papua dan pimpinan DPR Papua, disilahkan kembali ke tempat. Hadirin disilahkan duduk kembali. Kata penutupan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua oleh pimpinan rapat. Sidang Dewan dan hadirin yang saya hormati, dengan telah disampaikannya laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Papua tahun 2020 dan Raperdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua, maka rangkaian rapat paripurna hari ini telah selesai. Atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat Saudara Gubernur Papua, yang dalam hal ini diwakili oleh PLT Sekretaris Daerah, anggota Forkopimda, yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Papua, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPR Papua, yang saya hormati Kepala Perwakilan BPK RI Papua, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, beserta seluruh pimpinan SKPD Provinsi Papua, yang saya hormati para pejabat sipil, TNI, Polri, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, perguruan tinggi negeri dan swasta, organisasi wanita, insan pers, dan para undangan yang saya hormati, yang telah berkenan hadir dan mengikuti jalannya pembukaan rapat paripurna hari ini, baik secara fisik maupun secara virtual. Kami juga atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Ibu Sekretaris Dewan dan staf, semua pihak yang telah membantu terlaksananya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua pada hari ini, sehingga dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Sebelum rapat paripurna ini saya skors, saya sampaikan bahwa rapat paripurna kedua dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi Dewan akan dilaksanakan pada hari ini juga pada pukul 15 waktu Papua. Akhirnya, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka rapat paripurna pada hari ini, Kamis 22 Juli 2021, secara resmi saya nyatakan diskors. Demikian pembukaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua pada hari ini Kamis tanggal 22 Juli 2021 telah selesai. Kepada yang terhormat pelaksana tugas Sekretaris Daerah Papua selaku Gubernur Papua, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Forkopimda Papua berkenan meninggalkan ruang sidang diikuti hadirin sekalian. Iya, ini kita memulai tradisi karena kita sudah protokol kesehatan, jadi kami semua akan dari depan sini saja untuk menyampaikan salam dan tidak bersalam-salaman secara langsung. Mohon maaf dan terima kasih untuk seluruh kehadiran kita. Tuhan memberkati, salam sehat. Mari.
Para Sekian dan terima kasih. Salam sehat bagi kita sekalian. Bagi negeri. Siap.